Karena beredarnya video itu fatal loh menurut saya. Kenapa fatal? Ini yang saya bilang, tentara yang disempurnakan itu menurut saya paling dasarnya dia tidak boleh berbohong. Tadi pagi saya tampaknya harus menyatakan sesuatu di akun Twitter saya. Saya mengatakan seperti ini. Selamat pagi para penyelenggara negara. Buatlah jalan keluar setiap pagimu, setiap harimu. Bukan sebaliknya. Apa maksudnya? Hari-hari terakhir ini begitu banyak problem yang muncul di ruang publik kita. Yang sebenarnya itu tampaknya adalah problem-problem elit. Yang membuat kita sebagai masyarakat itu banyak bertanya. Sebenarnya pengelolaan negara ini berada pada jalur dan format yang seharusnya enggak sih? Salah satu yang muncul di hari ini adalah perseteruan para pihak yang dimulai dari pernyataan seorang anggota DPR RI, Komisi 1, Saudara Effendi Simbolon, pada saat rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI dan jajaran pimpinan TNI lainnya di DPR. Kita dengarkan pernyataannya. Membahas kami banyak sekali temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadi. Saya memang sudah membaca gelagatnya bahwa pernyataan ini akan menimbulkan riak yang ternyata memang tidak sederhana. Yang muncul ke publik kemudian adalah banyaknya keberatan. Yang dimulai dari tampaknya bocor pernyataan ini. Dimulai dari pernyataan Pak Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdul Rahman, tampaknya di hadapan stafnya, bunyinya seperti ini. Kita jadi petarung, jadi jagoan, jangan jadi ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. Nanti lihat anggaran saya buktikan kalau kalian, kalau nanti saya coba. Jangan kita diam saja. Dia itu siapa? Gak berpengaruh. Harga diri, kehormatan kita kok diinjak-injak sama dia. Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya, sehingga kita duduk semua diam. Ya. Ke depan gak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus saya sampaikan di media. Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu loh. Prajurit kita ini sekarang di kelompok, di grup Tamtama saja udah menggelora, sudah panas. Ya, kelompok Bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja itu. Benar saja, setelah pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat itu, maka kemudian bermunculah di ruang publik pernyataan dari para pihak, mulai dari tingkat Kodim sampai Korem dan seterusnya. Kita saksikan beberapa cuplikannya. Kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI, Kasat, tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan. Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan? Lebih-lebih dari ormas, kami tidak terima. Jangan ada. Baik, Effendi Simbolon, kami anggota TNI. Kami, keluarga besar TNI dan Lembaga Adat Kutai,
Ormas Bakuda, Ormas Depak Kota Botang dengan ini menyatakan sikap menolak keras pernyataan Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI yang menyatakan TNI seperti gerombolan. Tetapi situasi bergerak demikian cepat dan kemudian anggota DPR RI yang dipilih oleh rakyat bekerja atas nama konstitusi, Saudara Effendi Simbolon akhirnya meminta maaf. Kita saksikan pernyataannya. Dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya yang tidak nyaman dengan adanya. Menjadi serius, semakin serius situasinya karena muncul semacam kegamangan. Apakah pernyataan-pernyataan dari para pasukan itu pada berbagai tingkatan yang kita saksikan sebelumnya tadi itu adalah insidentil atau memang bergerak karena ada semacam perintah tanda petik dari Kepala Staf Angkatan Darat tadi itu. Kita baca pernyataan dari Dispenat. Pada alinea ketiga dikatakan bahwa video dari prajurit maupun masyarakat yang beredar mungkin saja terjadi sebagai reaksi spontan atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan. Saya agak panjang memberikan pembukaan tadi agar kemudian runut pembahasan kita nantinya. Dalam hal ini saya mengundang sahabat saya, seorang pengamat militer dan pertahanan yang sering kita ikuti pernyataannya, Saudari Koni Rahakundini Bakri. Madam Koni, terima kasih ya. Kembali, boleh koreksi dulu nggak? Jangan disebut pengamat. Tapi karena sekarang ini banyak sekali anggapan bahwa banyak pengamat. Jadi orang yang cuma mengamati. Ya, tapi saya sekolah tinggi, jadi saya tuh jadi ahli militer dan pertahanan. Analis pertahanan. Analis pertahanan. Saya setuju itu. Setuju kan? Ya, iya. Saya setuju. Oke. Madam. Yes. Saya sudah tampilkan tadi urut-urutannya. Tapi tetap saja saya sedih. Kok sama ya? Jadi pada saat tadi itu dibuka, ya, saya tuh hampir menitikkan air mata. Oke. Saya khawatir bangsa ini bergerak mundur, bukan yang bergerak maju. Pagi ini saya menerima WA dari seorang mantan menteri yang menyatakan, Mbak Koni, teruslah bersuara. Karena kita harus menjaga perbatasan kita bukan saja di luar, tetapi di dalam. Sebenarnya saya enggan untuk datang karena saya tahu model-model seperti ini, model kementerian lembaga yang menggunakan buzzer lah untuk sebuah masukan dari masyarakat. Saya ngomong masyarakat dulu nih, jangan dulu anggota dewan, yang tidak mereka rasa berkenan gitu. Ini menjadi suatu habit sepertinya. Dan yang saya paling sedih adalah kemudian ini masuk ke ranah manusia-manusia yang disempurnakan. Siapa mereka? Sejak awal, dan kenapa saya memilih bidang saya, karena saya selalu merasa tentara itu, militer itu dididik, dibina, dilatih. Itu untuk menjadi manusia sempurna. Luar dan dalam. Sehingga menurut saya kebohongan itu haram hukumnya. Saya mulai dari itu pembukaannya ya. Kebohongan yang terjadi adalah begini. Ketika Pak Effendi slip tongue menyatakan bahwa mirip gerombolan atau apa sih tadi, ada kata depannya kok. Seperti gerombolan. Nah, jadi bukan cuman TNI adalah gerombolan, tapi ada kata seperti. Bedanya apa sama ini? Mungkin terjadi sebagai reaksi, mungkin. Ini jelas-jelas tidak spontan. Jelas-jelas tadi kita dengarkan sendiri, kagetnya kita semua, ternyata ini diperintahkan oleh Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi sekali lagi ini bukan kemarahan TNI, tapi kemarahan Kepala Staf Angkatan Darat dan para personil Angkatan Darat. Bedakan ya. Karena kalau ini kemarahan TNI pasti Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Laut mungkin ya kan berbuat yang sama. Tapi saya yakin enggak.
Kenapa enggak? Karena begini, kepala staf itu fungsinya pembinaan. Bukan penggunaan kekuatan. Memerintahkan para prajurit, para pamen, para pati, kalau kita dengar videonya itu semuanya disebut. Itu kan sama sudah masuk ke penggunaan. Hari ini pertanyaan saya sederhana saja. Apakah Pak Kepala Staf Angkatan Darat tidak tahu bahwa penggunaan itu tidak di tangan beliau? Itu di tangan Panglima TNI dan Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi. Itu pun harus atas izin Kementerian Pertahanan dan Komisi 1. Di situ aja dulu saya berhenti. Coba kita renungkan. Sebelum kita menelisik problem-problem sebagai akses dari pernyataan Pak Effendi tadi itu, saya kembali ke hulunya dulu, Madam Kony. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Pak Effendi Simbolon itu yang mengatakan ini dua orang elit TNI, Panglima TNI dengan Kasat itu ada problem segala macam itu. Sebenarnya memang ada problem atau tidak nggak sih? Beginilah, kita ini kan juga nggak boleh underestimate anggota dewan. Makanya tadi saya bilang dengar Pak Dudung bilang bahwa nggak penting lah gitu Komisi 1, itu penting banget, penting banget. Saya aja yang cuma analis pertahanan, cuma dosen, itu bisa dapat berita-berita A1 tentang apa yang terjadi di dunia militer dan pertahanan gitu. Apalagi seorang anggota dewan yang punya akses dan kekebalan untuk bisa melakukan pengumpulan data atau pengumpulan informasi kan. Jadi yang kita mesti tahu, tidak mungkin Pak Effendi Simbolon itu menyatakan itu kemudian dia salah gitu. Pasti ada yang terjadi. Pasti ada yang terjadi. Contohnya apa yang dia sebutkan tentang penerimaan putranya Pak Dudung gitu. Itu kan itu suatu fakta. Nah sekarang saya mau geser adalah kita ini isunya, menurut saya kalau isu tentang slip tongue itu bisa beres dengan permintaan maaf. Ya. Tetapi menyalahgunakan sistem, menyalahgunakan kewenangan, apalagi dalam dunia militer, itu fatal. Fatal. Karena kalau hari ini seorang Effendi Simbolon yang anggota dewan bisa bisa diperintahkan untuk kalau saya bilang dibully ya atau apalah nggak tahu lah. Untuk atas nama sakitnya TNI dianggap gerombolan, padahal pandangan dia itu menurut saya nggak salah juga kalau model-model begini mirip gerombolan dong. Kan gini loh, angkatan itu tuh punya satu garis ya, makanya dia tuh dididik beda. Dia tuh punya garis komando. Ada aturan kewenangan yang dia dibatasi. Tidak boleh semua orang bersuara gitu loh. Itu aturan angkatan, aturan TNI. Aturan militer di seluruh dunia juga. Makanya selalu ada institusi, makanya ada Dispenat. Ada Dispenat, ada Dispen AL, ada Dispen AU, ada Dispen TNI. Karena memang tugas Dispen itu menerangkan gitu. Hanya boleh satu sumber. Nah dengan seperti ini kan apa yang terjadi? Ini yang kita mesti introspeksi dan tidak selesai dengan seolah-olah Pak Effendi Simbolon minta maaf. Kemudian seperti tadi pernyataannya kita harus belajar. Dalam pernyataan maaf ini maka marilah kita jadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. Baik, kita start dari pembelajaran. Pembelajarannya adalah apakah dibenarkan seorang kepala staf menginstruksikan hal ini kepada anak buahnya yang otomatis karena mereka diperintah ya ikuti. Padahal ini pelanggaran kalau dilihat dari hukum tentara. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa ini bukan kemarahan TNI tapi kemarahan seorang kepala staf. Ya tadi pada bagian awal tadi. Kepala staf Angkatan Darat. Kepala staf Angkatan Darat, oke. Tapi begini, saya tetap saja karena saya harus menjelaskan kepada publik sebenarnya apa sih alasan Pak Effendi Simbolon berbicara seperti itu di ruang konstitusi yang sangat suci itu. Apakah hanya gara-gara seorang putranya kepala staf yang awalnya tidak lulus dan kemudian ternyata sudah lulus gitu ya, sudah berada dalam pendidikan bersama dengan teman-teman lain atau ada yang lain? Karena begini Madam, dalam konteks tata negara dan pengelolaan negara seperti yang saya pahami, insya Allah saya agak paham karena saya 10 tahun jadi anggota DPR. Saya tidak peduli tuh Panglima TNI dengan kepala staf pada masalah personal, aku nggak peduli. Jadi yang saya pedulikan adalah apakah tanggung jawab mereka tetap dilaksanakan dalam hal ini mengamankan kepentingan negara di hadapan musuh ketika ada ancaman itu. Nah, itulah. Saya tidak ingin masuk pada ruang-ruang personal antara mereka dan menurut saya tampaknya
Pak Effendi Simbolon juga mungkin perlu untuk menafsir ulang bagaimana cara dia. Jujur saya katakan bahwa saya akan mengeritik sahabat saya ini Pak Effendi Simbolon. Memang penggunaan diksi itu tidak perlulah. Ada dua hal. Satu mungkin penggunaan diksi. Yang kedua adalah mungkin begini. Dalam level kita itu ada beberapa hal yang kita harus sampaikan ke level bintang 4, bintang 3. Ada yang menurut saya ke bintang 2, bintang 1 dan perwira pamen. Yeah. Ada juga yang kita sampaikan pada prajurit, beda levelannya. Yeah. Jadi kalau itu yang mau dipersoalkan, itu mungkin. Yeah. Tetapi menurut saya kita juga jangan langsung lari ke konteks ke sana. Karena sekali lagi menurut saya sekarang di mata saya nih, konteks yang berbahaya adalah jangan sampai TNI kita itu melanggar apa yang kita rancang dengan berdarah-darah di tahun 98. Itu yang saya maksud. Jadi saya lanjutkan Mam yang saya sampaikan tadi bahwa saya ulangi lagi. Bukan cuma kepada TNI, juga kepada internal kepolisian. Saya nggak peduli itu. Mau antara pimpinan dengan pimpinan lain mau berantem, aku nggak peduli. Tetapi kewajibanmu terhadap negara itu apakah tetap terlaksana? Apakah tetap menjadi sebuah skala prioritas? Saya maju pada konteks Pak Effendi Simbolon. Dia mengungkapkan itu di ruang konstitusi. Menurut saya harus ada kesepakatan kita bersama bahwa situasi ini tidak boleh terus berlangsung dan harus ada penyikapan kita secara bersama bahwa ini terakhir kalinya ada seorang anggota DPR yang kemudian mendapatkan reaksi yang sangat keras dari seorang yang memiliki otoritas, apalagi otoritas bersenjata. Karena ini berbahaya. Dalam kajian kami bersama dengan beberapa teman, kalau dibawa lebih jauh, kalau memang ternyata benar apa yang disampaikan Pak Dudung tadi, dan tampaknya itu benar karena itu adalah sebuah video, ada pembuktian, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak bagus bagi demokrasi kita. Bukan saja tidak bagus bagi demokrasi kita, ini bisa merusak tatanan kita bernegara. Yeah. Itu yang tadi saya sampaikan, seorang anggota dewan saja bisa kemudian kata-kata yang tidak dianggap berkenan, itu kemudian digunakanlah oleh kepala staf alur komandonya untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau membawa nama TNI, Panglima ada di situ kok. Pada saat dengar pendapat itu kan ada Panglima. Ketika itu dinyatakan, Panglima bisa saja marah. Tapi kan Panglima menunjukkan dia cool saja. Dan dia pikir, gini loh, kita kan bisa memilah dan memilih persoalan apa yang kita mau angkat. Persoalan ini tuh bukan cuma semata persoalan pribadi yang tadi disampaikan Pak Akbar. Persoalan pribadi yang mungkin disampaikan Pak Effendi itu berakibat kepada tidak hadirnya beberapa kali, bukan cuma sekali. Kalau cuma sekali mungkin Bu Mutia nggak akan komen juga. Kami ada catatan beberapa kali tampaknya memang Pak Panglima TNI itu tidak bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat, atau ada salah seorang di antaranya yang tidak hadir. Dalam hal ini adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Yang pertama adalah pada rapat kerja di Komisi 1 bersama membahas RKA Kemenham dan TNI pada Senin tanggal 5 bulan 9 tahun 2022. Itu pada saat itu hadir Pak Fajar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Laut Pak Yudo Margono. Pak Dudung diwakili oleh Wakil Kepala Staf Pak Mejan Agus Subianto. Pada saat Latsitardanus, kepanjangannya itu adalah kegiatan latihan integritas Taruna Wreda Nusantara ke-42 digelar di Nusa Tenggara Barat, dibuka langsung oleh Panglima Andika Perkasa pada tanggal 14 Mei 2022. Kasat juga tidak hadir pada acara itu. Yang ketiga yang kami catat ya, pada latihan bersama Super Garuda Shield digelar pada 1 hingga 14 Agustus 2022. Latihan ini dibuka langsung oleh Pak Panglima juga, dan pada 3 Agustus 2022 lalu di Pusat Latihan Tempur Puslatpur Kodiklat Batu Raja, Sumatera Selatan. Pak Dudung juga tidak hadir juga. Hadir atau tidak mungkin kita bisa perdebatkan, tetapi pada beberapa catatan yang kita lihat, biasanya pada kegiatan-kegiatan penting seperti ini itu hadir. Itu barangkali yang membuat publik dan terkhusus Pak Effendi Simbolon melihat bahwa ini ada masalah ini. Cuman kemudian ternyata yang terlontarkan di sana itu adalah soal putranya Pak Dudung. Dan itu kan sebagai contoh. Ya, itu kemudian kemana-mana. Saya ingin memposisikan pembicaraan kita, Mam. Pertama adalah karena saya mantan anggota dewan, saya punya pengalaman. Seingat saya sangat-sangat selektif memilih diksi ketika saya harus marah tanda petik kepada mitra saya. Ya.
Alhamdulillah selama 10 tahun ribuan kali saya berbicara, belum pernah sekalipun saya memilih kata yang menyerang secara langsung, dan itu tidak nyaman bagi kuping orang timur seperti kita. Tetapi pada level tertentu, pada level di mana kemudian posisi Pak Effendi Simbolon ada, dia adalah wakil negara di situ. Orang harus paham bahwa DPR itu adalah negara. Iya. Harus dipahami itu. Maka kemudian ekses dari pembicaraan itu, ekses dari kasus itu kemudian kemana-mana, dan sungguh saya tidak nyaman. Yang kemudian ditutup dengan permintaan maaf oleh Pak Effendi Simbolon. Saya pada beberapa komunitas saya mengusulkan agar kemudian mekanisme tata negara ini tidak diselesaikan dengan permintaan maaf. Itu adalah mekanisme kultural. Kita harus terbiasa menyelenggarakan negara dengan cara yang bernegara pula. Apa itu? Pak Effendi Simbolon kalau dianggap ternyata melanggar tata krama dan segala macam kewajiban-kewajiban dia sebagai anggota DPR, wakil rakyat, bawa ke MKD, laporkan dia. Itu Pak Akbar Faisal, waktu rame-rame ini 2 malam sebelumnya ini ya 2 malam. Tiba-tiba tuh saya tergerak. Saya bilang kok aneh ya. Jadi waktu saya belum tahu bahwa video ini diperintah, saya khawatir. Ini kenapa sih tiba-tiba muncul banyak sekali yang marah terhadap video-video marah itu. Maka saya kemudian mengeluarkan rilis loh. Saya mengeluarkan press release. Saya sampaikan sebagai kepala staf seharusnya Pak Dudung itu ya kan mengakomodir semua kemarahannya prajurit kalau memang marah ya dengan kalimat itu. Lalu beliau kan bisa akses langsung ke Ibu Puan misalnya. Sebagai ketua DPR. Ya. Atau melaporkan Pak Effendi kepada MKD. Yes. Tapi diambillah komando itu, jadi pimpinan itu menyelesaikan masalah yang dipimpin. Dengan video ini yang terjadi, pemimpin menyuruh masyarakat yang dipimpin untuk menghadapi Pak Effendi Simbolon. Jadi ada beberapa kasus di sini menurut saya. Ini tolong dilihat sekali lagi ya. Ini bukan membela seorang Effendi Simbolon nih. Yeah. Saya lagi bicara tentang ketatanegaraan. Aturan militer itu mesti clear. Karena bagaimanapun disiplin militer itu yang harus kita tekankan. Kita bicara tentang sistem. Yang tadi saya awal udah bicara. Ketika kita slip tongue, mungkin saya minta maaf. Terlalu banyak di negeri ini pejabat kita slip tongue. Betul? Dan kita memaafkan. Tetapi ketika ini adalah kesalahan dalam menjalankan sistem ini yang kita mesti benahi. Dan itu saya kenapa membawa catatan di dalam pertemuan ini. Saya baca-baca lagi aturan-aturan kita yang lama loh. Apakah kemudian kita sebaiknya balik aja deh daripada kayaknya menggunakan TNI hari ini jadi pusing. Coba kita lihat Undang-Undang 29 tahun 54. Itu menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu harus mempertahankan terhadap ancaman pelanggaran dari manapun juga. Pelanggaran itu yang tadi saya bilang di depan. Bisa dari batas luar, bisa dari batas dalam. Menurut saya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata kita atau militer kita, Presiden harus menindak tegas Pak Dudung sebagai kepala staf. Karena sudah menurut saya sudah melampaui kewenangannya, dia tidak boleh menggunakan. Ini yang saya bilang tadi, penggunaan ini kan nggak harus alutsista. Dan di zaman apalagi di era sekarang, penggunaan untuk membuat gerakan seperti ini kan penggunaan media sosial, which is bisa lebih berbahaya daripada alutsista juga sebenarnya. Dan bayangkan ya, Indonesia ini nggak hidup di ruang hampa Pak Akbar Faisal. Can you imagine kalau tentara lain ini dari yang di kawasan ini sedang berebut nih, konstelasi Rusia Ukraina ini berdampak ke Cina, berdampak kepada India, berdampak kepada geopolitik seluruh kawasan dunia, termasuk kawasan kita. Belum lagi isu Taiwan dengan Amerika dan lain dan sebangsanya. Saya mau cerita ya. Kita bicara soal defense nih, tentang geopolitik. Kalau kita tuh tidak hidup di ruang hampa, sehingga ada saja orang yang menggunakan ini untuk kepentingan mereka. Itu kalau dari luar. Dari dalam, tadi pagi saya baca dan saya terima video Pak Gatot Nurmantio. Dengan baju putih, baju koko ya, macam Panglima TNI lagi gitu, memerintahkan, Anda Panglima, Anda perwira saya gini-gini. Membakar lagi emosi itu, mengaitkan lagi dengan September 30 gerakan PKI dan lain-lain. Ini loh yang saya khawatirkan akhirnya. Ini kan kita jadi kacau bernegara ini. Akhirnya semua orang bisa melakukan apapun. Tetapi yang paling saya sedih, makanya tadi saya tuh hampir nangis tadi pada saat kita buka. Tolonglah, kalian mau berantem, mau berantakan terserah. Tapi namanya institusi TNI dan Polri itu harus solid, harus utuh, harus bersih. Dan jangan kita disalahkan ketika kita bicara ini ada sistem yang salah. Sehingga TNI Angkatan Darat kenapa jadi seperti ini kepala stafnya.
Dan seolah-olah semuanya juga jadi ikut saja tanpa memikirkan loh, kok tentara yang lain enggak ya? Kan yang dijual nama TNI terus nih. Saya pilih dari depan, ini bukan TNI. Ini TNI Angkatan Darat yang marah gitu. Nah, kemarahan ini haruskah kemudian membuat kepala staf memerintahkan, menggunakan, dia tertinggi loh di Angkatan Darat hari ini. Itu dilarang, itu penyalahgunaan wewenang. Itu kalau di luar negeri hukum mati. Wow. Ya memang kalau lihat tupoksi mereka itu memang berbeda ya. Jadi saya mencuplik pernyataannya Pak Dudung juga. Pak Dudung sendiri mengatakan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat itu adalah pembina dari Kesatuan Angkatan Darat. Tetapi kewenangan menggunakan kekuatan Angkatan Darat itu berada di Panglima TNI. Saya baca ya biar gak salah ya. Tugas dan kewajiban di Undang-Undang 34 pasal 15 tentang Panglima TNI. Memimpin TNI, melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan strategi militer, melaksanakan operasi militer, mengembangkan doktrin, dan menggunakan kekuasaan TNI bagi kepentingan operasi militer. Ini Panglima TNI. Panglima TNI dia ada 12. Ini yang saya cuma sebut berapa. Tapi ingat ya, memimpin, melaksanakan kebijakan, doktrin, strategi. Yang mau dibilang sama Pak Effendi sebenarnya, kalian itu nggak boleh nggak bersinergi, nggak boleh kalian itu disharmoni karena tugas kepala staf itu membantu panglimanya menyusun yang tadi itu, termasuk mengembangkan doktrin. Ketika Anda saling nggak mau datang, gitu kan? Bagaimana Anda mengembangkan doktrin, menyelenggarakan strategi militer, membuat kebijakan pertahanan? Nah itu ya, masuk ya. Nah, sekarang tugas kewajiban kepala staf angkatan, mau darat kah, mau laut kah, mau udara kah? 1. Memimpin angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan. Itu nomor 1. Udah. 2. Membantu Panglima menyusun kebijakan, postur, doktrin dan lain-lain. 3. Membantu Panglima, membantu lagi nih dalam penggunaan komponen pertahanan. Membantu dalam penggunaan, bukan menggunakan komponen pertahanan tersebut. Dan terakhir melaksanakan tugas lain yang diberikan Panglima. Itu kenapa mungkin concern daripada, bukan cuma Pak Effendi loh. Kita disebut-sebut Pak Effendi, enak banget dia ya. Tiba-tiba trending topik kalau kita sebut-sebut terus namanya gratis lagi. Ada di situ ya, banyak karena yang komplain. Bang Effendi yang berbicara gitu loh. Karena yang komplain banyak termasuk Bu Tia kan sebagai pimpinan sidang. Jadi yang dikhawatirkan oleh Komisi 1 di mata saya adalah ini semua. Bahwa kemudian ada di slip tongue itu, that's one thing. Tapi ini belum ada yang jawab nih. Ini tuh sampai hari ini belum ada yang jawab. Makanya hopefully pertemuan tanggal 26 September besok di MKD dipanggillah Pak Effendi Simbolon, dipanggillah Pak Dudung. Ini selesai, dan kalau nggak salah Panglima TNI, selesailah masalah ini gitu. Karena kan ada tugas fungsinya gitu. Anda senang nggak kalau selesai di hadapan MKD nanti? Menurut saya selesai bukan di depan MKD. Tapi paling tidak keterbukaan ini. Makanya kenapa saya appreciate Pak ES. Biar dia nggak terlalu topik. Kenapa saya appreciate, paling tidak dia berani buka bahwa ada ketidakwajaran. Contoh ya, sebentar. Ini bukan cuma masalah penerimaan loh. Kalau saya boleh cerita ya, sebenarnya bukan cuma mau diterima, diangkat sendiri putranya itu. Pak Dudung mau bikin pendidikan sendiri. Oh, pendidikan apa maksudnya? Angkatan. Jadi karena itu nggak diterima, oke, gue bikin sekolah sendiri aja buat anak gue gitu kira-kira. Oh, yang benar. Ya ampun. You know me since when? Ya. Saya pernah nggak bicara nggak ada fakta. Tentu saja saya harus mendengarkan itu. Makanya kenapa saya tuh merasa bahwa ini harus dibenahi. Karena gak pernah ada kejadian kepala staf begini. Ini bahaya. Negara kita itu sedang dalam keadaan dunia yang gak bagus. Dalam keadaan geopolitik yang sedang bertempur ke sana kemari dengan segala macam apapun juga. Dan kita menghadapi tahun-tahun politik yang berat. Jadi kemungkinan apapun digoreng dan digunakan itu mengerikan buat saya gitu. Kalau hari ini bisa bocor videonya memerintahkan. Besok Akbar Faizal dan Qadri Rakun ini mati. Tiba-tiba ditembak rame atau diculik apa nggak tahu, kita kejebur di mana? Ada video tertutup memerintahkan gimana? Ya tentu saja kita harus memikirkan itu kalau melihat apa yang terjadi belakangan. Tapi saya berharap sih kita maju selangkah dalam hal kematangan berdemokrasi ya. Saya akhirnya harus berbicara begini kalau begitu ceritanya. Maju selangkah. Sebenarnya Pak Dudung sebenarnya marah sama Effendi Simbolon atau malah sama Panglima TNI enggak sih? Kalau kita tanya sama Pak Dudung, panggil aja beliau ke sini. Saya nggak mau wakili beliau. Lebih baik Pak Akbar undang langsung Pak Dudung. Coba dengarkan. Saya tampaknya harus mengundangnya. Semoga saja beliau. Karena saya nggak mewakili beliau dan saya tidak mewakili siapa-siapa. Saya mewakili
kekhawatiran, kesedihan saya yang telah bergelut lama dengan dunia pertahanan dan militer dan yang ingin betul-betul TNI itu jadi manusia-manusia yang sempurnakan. Bung Karno itu ya dulu bilang loh, jauh-jauh hari tahun 60-an, angkatan perang itu jangan ikut-ikutan politik. Nah, ini saya mau masuk pada bagian itu, Madam Koni, sahabatku. Anda mengeluarkan beberapa pernyataan, coba ditampilkan. Ini catatan Koni Rahakundini menjual disharmonis hubungan Panglima akibat politik praktis. Sebenarnya seberapa jauh sih TNI terjebak atau terlibat pada politik praktis seperti yang Anda sinyalir? Saya nggak mau menggunakan kata terjebak atau terlibat. Ditarik-tarik. Ditarik-tarik. Nah, jadi TNI itu kan sumpahnya tuh setia kepada negara. Oke. Ketika Anda kepala staf lah atau siapapun, negara memanggil Anda, apakah itu dari partai lah, dari manapun, itu mereka merasa dia harus hadir di situ. Contoh nih, misalnya Nasdem memanggil Pak Andika sebagai calon presiden. Oke. Beliau pasti akan hadir gitu, toh beliau akan pensiun. Betul nggak? Persiapan oke. Tapi mungkin ada yang lupa partai-partai ini. Dan bukan cuma Pak Andika dipanggil Nasdem, saya bisa ceritakan satu-satu tapi saya nggak akan buka di sini, saya tahu siapa dipanggil siapa gitu. Yeah. Ini yang menurut saya berbahaya ketika Anda sebagai partai tidak bisa membuat kaderisasi yang baik. Sehingga Anda tidak mampu memajukan kader Anda tidak boleh menarik-narik prajurit, perwira, atau lagi pati aktif. Pertanyaan saya sederhana begini. Pertanyaan saya bodoh nih ya, jangan diketahui Pak Akbar ya. Saya setuju kok yang dikatakan tadi. Kok wani ya Kepala Staf Angkatan Darat bertindak melampaui panglimanya? Betul gak? Di bahasa saya ya. Ini saya berdialog dengan. Pada bagian mana pikiran itu hadir? Ya udah sering ini kan saya kan sering melihat tadi lah contoh bikin sekolah mau lantik sendiri, bikin pendidikan sendiri hanya untuk anaknya, itu kan udah bukan lagi melanggar, udah nggak tahu kemana tuh batasannya. Udah anyway, udah selesai cerita itu, cuman harus saya ceritain gambarannya kan. Oke. Nah, di dalam hati saya kenapa ya? Oh rupanya karena ada satu partai yang juga mendorong Pak Dudung, ya tapi belum di-announce nih. Kalau Pak Andika kan sudah di-announce untuk menjadi cawapres. Oh ya. Jadi di mata saya mungkin ini yang menjadi Pak Dudung menjadi kepala staf rasa panglima. Karena kalau panglimanya jadi calon presiden atau cawapres, dia juga sama kok, posisinya tuh sama. Itu kenapa saya keluar kalimat tadi, jangan tarik-tarik mereka ke politik, dan ini mungkin kesalahan elit politik juga, gitu loh. Dan inilah bahayanya yang kita sekarang temui, gitu loh Pak Akbar. Jadi gini loh, kita pun harus introspeksi partai. Ketika partai itu tidak mampu mengkaderisasi, ya dia harus mampu. Kemarin pada saat datang para perwira polisi di sini di tempat saya di Nagara Institute, yang kami waktu saya ada, kita bersama di situ. Yang kita bicarakan adalah bagaimana setelah kita mempelajari Polri, bagaimana tentakel politik bermain di internal. Ya kita kan menarik ini betul. Ya, dan kemudian pada sisi yang lain, pada saat yang bersamaan, Polri, khususnya elit-elitnya itu menyediakan diri juga untuk terjadinya saling memanfaatkan itu. Kita bisa lihat prosesnya itu. Ternyata di TNI juga terjadi. Itu kenapa saya bilang saya sedih sekali Pak Akbar. Karena kita tuh dengan urusan Polri ini belum beres ya. Kita kan bicara sama mereka, kita tahu dan terbuka karena kita bicara langsung dengan para pelaku lah bisa gitu. Dan patinya malah langsung hadir. Ada hadir Jenderal Bintang 3. Jenderal Bintang 3 hadir, aktif kan. Jadi saya pikir itu saja kita sudah cukup sedih dan lagi cari jalan keluarnya. Londilalah tuh muncul kasus ini. Nah mungkin karena Pak Akbar menyinggung soal pertemuan kita dan PT IKA, saya akan coba sarankan kepada kepala Sesquad, pimpinan Sesquad, untuk bagaimana kita mungkin bisa berinteraksi dengan para perwira-perwira. Karena begini, harus dibiasakan ketika ada masalah itu bukan mereka menyerang siapa yang memberikan koreksi terhadap masalah itu. Tapi sama seperti kemarin para perwira PT IKA kan, kita jadi lebih bisa berinteraktif, tahu masalah mereka tuh apa sih di dalam. Dan ternyata pikiran mereka cerdas-cerdas. Wow, cerdas-cerdas. Mereka calon-calon jenderal pimpinan Polri, tapi saya nggak akan sebut jenderal lagi lah. Karena saya berharap Polri dirubah lah, nggak usah pakai jenderal-jenderal, jadi liar, jadi kayak militer kan, jadi polisi rasa militer juga tuh. Balik lagi ntar jadi rubah konteks. Saya mau bilang bahwa inilah waktunya Sesquad juga duduk bersama.
Apa di dalam itu masalahnya, ya kan? Kenapa? Ini kan gini loh, kita juga mesti jujur. Ini nggak terjadi cuma antara Pak Andika dan Pak Dudung. Dulu Pak Andika dan Pak Hadi juga begitu. Kemudian sebelum itu Pak Gatot dengan Pak Mulyono kalau nggak salah juga begitu. Anda kan di sana juga tahu lah seperti apa. Nah, tapi kalau kita lihat kan isunya banyak di angkatan darat lagi gitu. So what is happening gitu? Iya makanya kenapa sampai saya mengangkat ini dan menunggumu lebih dari beberapa hari ya. Siap untuk salah. Enggak, saya tentu saja paham gitu ya. Karena menurut saya ini adalah proses yang harusnya menjadi tempat kita belajar bertata negara. Exactly. Saya juga belajar loh sebenarnya. Iya, makanya. Jadi gini Pak, saya mau bilang excuse saya. Kenapa kemarin saya tidak jadi datang atau harus menunggu? Karena tuh seperti kakak tahu lah, saya itu kalau ada yang di benak saya itu jadi sesuatu, saya akan langsung tanya pada source-nya. Makanya kemarin itu saya bertemu dengan Panglima TNI. Jadi saya tanya langsung, Panglima izin gini. Kami berkomunikasi. Dan saya berharap sebenarnya kalau saya seorang akademisi saja bisa ngobrol dengan para panglima, para Kakogap, Panglima Kogap, para siapapun itu kepala staf. Harusnya kan itu bisa terjadi antara Pak Dudung dengan Ibu Puan misalnya gitu. Makanya saya balik lagi ke sana gitu loh. Sehingga gak usah terjadi kesalahan kemarin itu. Karena beredarnya video itu fatal loh menurut saya. Kenapa fatal? Ini yang saya bilang, tentara yang disempurnakan itu menurut saya paling dasarnya dia tidak boleh berbohong. Oke. Anda bisa bayangkan, Dispenak menyatakan ini spontan. Ternyata tidak spontan. Apakah itu bukan sebuah kebohongan publik? Apakah seorang manusia yang disempurnakan atau sekelompok manusia yang disempurnakan boleh berbohong? Manusia biasa aja gak boleh berbohong. Itu yang pertanyaan kita paling dalam hari ini. Saya kira itu deh. Jadi kita semua sama-sama introspeksi. Karena kita mau bernegara yang baik dan benar. Iya makanya. Jadi saya betul-betul biasanya bukan cuma pada kasus ini. Karena saya ingin bagaimana negara ini kemudian bergerak maju ke depan. Dengan platform yang sudah kita pilih bernama demokrasi. Bagaimana alat-alat negara bekerja seperti yang seharusnya, maka saya selalu belajar pada proses seperti ini. Ketika terjadi insiden tata negara di ruang parlemen yang dilakukan oleh Saudara Effendi Simbolon, saya mengatakan ini adalah waktu yang tepat lagi untuk belajar. Saya tentu saja menghormati Bang Effendi karena dia adalah sebenarnya senior saya ya. Dia lebih dulu dari saya. Betul. Di DPR. Dan tidak banyak orang yang memiliki keberanian seperti Effendi Simbolon. Itu harus kita berikan apresiasi. Apresiasi juga, makanya kan saya betul. 575 orang anggota DPR, berapa orang yang berani bersikap? Tahu nggak Pak Akbar yang saya takut sekarang apa? Gara-gara seorang Effendi Simbolon, tokoh politik yang sudah lama di DPR pun hanya karena slip tongue, kemudian bisa dibeginikan, orang semua jadi takut bicara. Saya masuk pada satu poin di mana saya berharap tidak terjadi. Ya, tapi bisa saja. Enggak, maksud saya begini. Saya akan bertanya padamu nanti, Madam. Siapa calon panglima TNI? Aduh. Tapi saya bayangkan kalau kemudian ternyata setelah ini kemudian katakanlah misalnya atas nama kewenangan Presiden, Pak Presiden mengirim nama Pak Dudung ke DPR untuk dilakukan fit and proper sebagai calon panglima dan kemudian Komisi 1 mengiyakan tanpa kemudian mempersoalkan hal ini, saya merasa bahwa kita tidak bergerak ke depan. Seharusnya kita berbicara tentang DNA setiap orang yang sedang bergerak untuk mengambil tanggung jawab atas nama negara. Dan apakah orang itu tidak pernah melakukan sesuatu yang bisa mengancam demokrasi? Kita sudah membahas dari awal tadi. Makanya Kakak Akbar, kalau tadi saya bilang dengan WA saya yang dari mantan menteri itu, kita pertahanan ke dalam. Itu sebenarnya saya cuma berharap bahwa hal itu tidak terjadi. Harusnya paling tidak Kepala Staf Angkatan Darat itu akan menyadari bahwa ini telah salah langkah. Dan kuburlah mimpinya jadi Panglima. Karena menjadi Kepala Staf saja sudah menyalahi, menurut saya, ini telah melampaui wewenangnya. Saya gak mau dong, saya rakyat Indonesia juga. Kalau kemudian kita dipimpin oleh Panglima yang nanti melampaui wewenang-wewenang lain. Jadi kalau saya boleh bicara sama Presiden Jokowi, udahlah Panglima besok ini Pak Yudo aja lah. Ada bukan cuma PR masalah kejadian Kepala Staf ini ya. Ada satu lagi. Jokowi ketika diangkat jadi presiden itu saya angkat topi setengah mati karena dialah setelah Presiden Soekarno nyatakan Indonesia itu negara poros maritim. Saya lengkapi langsung kepada beliau kan kita waktu sering ketemu di Nasdem Tower.
Beliau itu ketika menyatakan poros maritim berarti adalah poros dirgantara dan poros angkatan darat dunia, poros permukaan dunia. Janji itu saya tuntut. Coba. Ketika Panglima Hadi sudah memimpin, ketika Panglima Andika hampir selesai memimpin, ya kan, dan beliau calon presiden kita ke depan mungkin, maka sekarang saya akan berharap sangat impian Pak Jokowi yang hari ini belum terwujud, belum loh Pak Akbar Faisal, jauh kita masih dari negara poros maritim dunia itu. Nah, saya harus tanya tentang poin ini. Emang siapa yang Anda dengar-dengar calon Panglima TNI? Bukan dengar-dengar, menurut saya udah semua orang sudah tahu, ini bukan dengar-dengar. Anda juga sudah tahu, sudah harusnya Pak Yudho Margono lah. Iya saya tanya lah, kan Okay. apa salahnya? Saya kan sebagai host gitu kan. Boleh Saya ya kan nanya. sebagai host kan harus bertanya gitu kan. Ya, jadi- meskipun tentu saja saya juga punya kabar gitu kan, punya informasi. Siapa? Pak Yudho Margono. Yang benar. Ura Pak Yudho Margono, ya Pak. Lah iya, apa ya? Saya ngomong apa tadi ya? Saya sampai Sampai lupa. gara-gara ini. Makanya jangan mancing-mancing Iya. nanya. Nah, oke, kalau begitu, ini mau tanya sebenarnya nih. Saya sudah ingat. Soal apa itu namanya itu klaster-klaster bahwa periode ini adalah angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, jadi Panglima TNI. Sebenarnya kan tidak ada dalam apa namanya itu undang-undang tentang TNI kan? Ada boleh dilakukan bergantian, Iya, bergiliran, itu sorry, di bergiliran. masanya SBY kan sebenarnya gitu ya. Jadi bergiliran itu tuh ada, memang boleh. Tapi bergiliran apakah harus darat udara laut juga kalau namanya bergiliran bisa aja. Darat laut udara bisa aja kan. Tapi kembali saya tarik konteks. Sekarang ini kan Presiden Jokowi itu perjanjinya pada 2014 pada saat pertama kali dipilih itu mewujudkan nawacita. Tolong dibaca. Salah satu pasal nawacita itu kita adalah mampu berada di dua samudra. Di dua samudra. Dan ketika kita bicara tentang angkatan bersenjata sekarang, Kakak Faizalku yang tersayang, jangan sedih gitu mukanya. Berarti dua samudra itu dan dua langit dan ruang angkasa di atasnya. Tim kami di tim transisi yang bikin itu. So we know you are Andi Wijayanto. Dan bertanggung jawab lah. Nah, jadi jangan ditinggalin tengah jalan janji itu. Iya. Tolong sekarang didampingi kembali Presiden Jokowi dan Presiden selanjutnya setelah Presiden Jokowi untuk mewujudkan itu. Karena memang itulah kita belajar dari perang Rusia lah. Oke. Apa yang terjadi? Ya udah, kita harus betul-betul mampu menghalau semua tantangan, hambatan, gangguan, tantangan tuh di tempat mereka muncul. Udah lewat tuh doktrin TNI yang apa sih yang nunggu dipentung baru mentung gitu. Nggak bisa. Tantangan zaman perang modern udah nggak seperti itu. Itu aja yang mau saya ingatkan. Makanya kembali saya bilang bahwa harusnya sekarang adalah Panglima TNI Yudho Margono. Kedua, dari aspek pertahanannya, paling mudah menghitung kemampuan postur, kemampuan alutsista dan gelar militer kalau menggunakan perspektif dasarnya nih angkatan laut. Kenapa? Angkatan laut itu punya satu konsep, brown water yaitu kawasan kedaulatan, green water kawasan ring 2 kawasannya, dan blue water yaitu ada di dua samudra. Kembali ke nawacita. Nawacita itu menuntut kita di dua samudra. Bukan saya nggak bilang Panglima dari darat dan udara nggak ngerti konsep itu, tapi kan mangkomnya itu ada di angkatan laut, ya sudahlah. Iya. Gitu. Kita menuju ke fase-fase akhir diskusi kita, Madam. Pada akhirnya kan kita harus melihat kemana arah ini bergerak. Saya berharap sih memang cepat terselesaikan, tapi terselesaikan secara Kenegaraan. Yes. gitu ya. Nah, mengikuti alur itu, saya membayangkan pertama DPR bersikap karena menurut saya agak serius ini. Serius? Iya, saya cabut kata agaknya. Ini serius ini. Serius. Dan yang kedua, tentu saja mau tidak mau kita kembali pada penyikapan presiden sebagai kepala negara. Saya membayangkan Bapak Presiden mengambil langkah yang cukup signifikan menyangkut ini, sebab ini tadi seperti yang kita diskusikan, ini agak serius persoalannya, dan saya berharap ini segera dikunci tentang bagaimana seharusnya para pihak bersikap. Apa tanggapanmu, Mem? Saya cuma bilang begini, makanya saya mau tiba-tiba melihat. Kemarin kita ramai-ramai bicara tentang polisi, TNI, begini, begitu. Tiba-tiba saya lupa namanya. Itu menyatakan bahwa kita nggak perlu Dewan Keamanan Nasional. Hari ini nih,
kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan soal undang-undang Kamnas, udah deh kita balik ke undang-undang 29 tahun 54. Tentang? Saya bacakan ya. 1, presiden itu panglima tertinggi, angkatan perang. Ini juga jangan lagi namanya tentara nasional, udah harus diganti angkatan perang. Tugasnya tuh perang, oke. Dan dia udah nggak bisa aspek nasional, sudah aspek internasional dan regional. 2, ya kan, dalam jabatan tersebut ia memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Nah, ini yang paling penting pasal 14. Pemerintah membentuk dari antara menteri satu dewan keamanan yang diketuai oleh Perdana Menteri dan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang soal keamanan dan perencanaan pengerahan segala sumber kekuatan negara. Jadi dulu kenapa zamannya Presiden Soekarno kita bisa normal menjalankan roda pertahanan keamanan? Karena ada suatu dewan namanya Dewan Pertahanan Keamanan. Dan itu sekarang kita terbelenggu di Undang-Undang Kamnas. Jadi saya mau tutup dengan semua perencanaan pengerahan, semua hukum disiplin militer itu ada aturannya. Iya. Nah, jadi ini sekarang tuh siapa yang bisa push ini untuk semakin presiden tuh pede melakukan sesuatu? Harus ada. Bukan fungsinya bukan di One Team Press, bukan di Sekap. Itu ada dia di One Tanas sebenarnya. One Tanas. Iya. Nah, bagaimana One Tanas ini dijadikan National Security Council? Jadi gini loh, kita tuh bolehlah eksperimen katanya mau jadi lebih baik, tapi kalau ternyata eksperimen itu jadi lebih buruk, ya sudah balik aja dulu sama yang dibikin gitu loh. Kalau dulu kita katanya menghapus Perdana Menteri, tapi kita sekarang punya Perdana Menteri, ya sudah akui aja Perdana Menteri gitu kan, jadi pusing. Tapi kan harus amandemen lagi kalau gitu. That's another story. Tapi sekarang tadi kita buka, you are sad in the morning then you tweet something karena soal bernegara. Sama kesedihan kita. Kok bernegara kita ini kok jadi semakin mundur. Tadi apa tadi pernyataan jangan selesai dengan pernyataan maaf. Iya. Nah itu. Madam Connie selalu menyenangkan berdiskusi denganmu. Selalu menegangkan berdiskusi dengan kakak. Karena suka pertanyaan tajam-tajam. Jadi gue kayak lagi ujian disertasi sebenarnya. Iya, sebab tentu saja inilah ruang bagi kita untuk ikut memikirkan negara karena kita tidak punya kewenangan ya. Mungkin dengan diskusi seperti ini para pengambil kebijakan tapi bukan nggak punya kewenangan. Kekuatan kita itu kewenangan kita berpikir dan integritas. There's two things yang tidak bisa terbeli apapun. Catat itu. Saya nggak bisa membantah itu. Tapi sebagai seorang host di sini, saya harus mencarikan kata yang tepat agar kemudian Anda mengeluarkan kalimat itu. Siap. Demikian diskusi saya dengan sahabat saya Ibu Connie Rahakundini Bakri, seorang analis militer dan pertahanan yang jujur saja memang selalu dimintakan oleh penonton saya di sini di AFU. Tapi intinya begini, kami telah mendiskusikan tadi ada sebuah peristiwa ketatanegaraan yang dilakukan oleh seorang anggota DPR yang dilindungi oleh undang-undang untuk berbicara. Orang Prancis mengatakan parler gitu. Dan kemudian ada reaksi di situ. Sayangnya reaksi itu menurut saya kelebihan takaran. Maka kemudian mau tidak mau kita harus menyelesaikannya dengan tata cara bernegara pula agar kemudian kita maju satu langkah, kita naik satu kelas. Dan diskusi ini adalah dalam rangka naik kelas tadi menjadi sebuah negara yang lebih matang. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.